Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suah kembali tentunya bersama Cik Agus di podcast Cermat Cerita bareng Camat Talang Kelapa. Selama 1 kali 20 menit ke depan akan menemani sobat podcast kalian tentunya dengan obrolan santai tapi menggigit, dan mudah-mudahan dari obrolan maksud kami bersama Bapak Camat Kecamatan Talang Kelapa ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hey guys, tentunya suka kembali bersama Cik Agus di podcast Cermat Cerita bareng Camat Kecamatan Talang Kelapa. Beli aku dulu yang hangat. Pemirsa, sudah pasti ada Pak Camat Kecamatan Talang Kelapa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Jaga sehat Pak. Penting sehat itu Pak ya. Dan juga ada dua narasumber kita dari PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin. Ada Bapak Direktur PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin. Apa kabar Bapak Haji Hendra Gunawan STMM? Sehat alhamdulillah. Juga didampingi oleh dari juga PDAM Bapak Dedi Afandi Pak ya. Sehat juga Pak ya. Alhamdulillah. Dan Pak Camat, seperti kita ketahui beberapa kali podcast kita, pasti salah satunya ada yang komen adalah yang tentunya masyarakat terus Talang Kelapa banyak sudah pasti membahas masalah PDAM. Itu bagaimana itu Pak? Mungkin Bapak Camat bisa sebagai pembuka, kami silakan. Ya. Yang pertama tentu Cik Agus, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur PDAM Tirta Betuah ini Pak Hendra. Pak Haji Hendra ini luar biasa sibuknya, tapi hari ini menyempatkan diri hadir di podcast kita pada hari ini. Dan juga Pak Dedi juga, ya kami ucapkan terima kasih. Jadi Pak Hendra dan Pak Dedi, maksudnya masyarakat di Kecamatan Talang Kelapa ini, ya terutama yang sedang rame ini di daerah Kenten Laut, ya baik di desa Kenten Laut, kemudian daerah Kelurahan Asar Permai, kemudian saya Sedapat, dan juga Talang Keramat tentunya di sekitar sana. Dan juga di sana kan banyak sekali sekarang ini, ada beberapa, bukan banyak sekali, ada beberapa spanduk aspirasi dari masyarakat dan juga mungkin protes dari masyarakat, kemudian juga yang ditujukan kepada kami selaku camat dan kepala desa juga terhadap untuk air PDAM ini tadi. Ya, ada mengatakan sampai 9 hari baru hidup dan lain sebagainya. Nah, ini tentu karena ini memang air ini adalah kebutuhan pokok dari masyarakat kita, dan ini sangat penting sekali sehingga kita maklumi dan juga kita hargai aspirasi dan juga protes dari masyarakat ini tadi. Dan memang yang lebih banyak itu di daerah Kenten. Nah, untuk di daerah ya misalnya Sukajadi, Sukomoro, bukan berarti tidak ada keluhan daripada masyarakat, termasuk juga Tanamas. Tetapi untuk di daerah Sukomoro, Air Batu misalnya, ini kan karena air kita ini kan alhamdulillah kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sumber air, mata air yang cukup bagus di daerah ini. Jadi yang ada sumur bor, kemudian juga bahkan bukan untuk kebutuhan dia sendiri, bahkan bisa untuk jual kan ke mereka yang untuk di Sukomoro, Air Batu dan sekitarnya. Nah, ini memang yang untuk daerah Kenten khususnya dan daerah Tanamas dan sekitarnya juga, ini yang sering ada keluhan ataupun banyak keluhan daripada masyarakat. Nah, ini dengan kehadiran Pak Direktur dan Pak Dedi juga, kami berharap kiranya dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya yaitu masyarakat di Kecamatan Talang Kelapa seperti itu Pak. Ya, Cik Agus. Ya, terima kasih Bapak Camat Kecamatan Talang Kelapa. Sekali lagi beri aplaus kepada Bapak Direktur PDAM Tirta Betuah Pak Haji Hendra Gunawan STMM. Tentunya seperti yang diutarakan oleh Bapak Camat tadi, bahwa belakangan banyak warga, khususnya warga Kecamatan Talang Kelapa, menyampaikan keluhan terkait ketersediaan air bersih, kemudian juga air tidak mengalir, dan beberapa pada jam-jam tertentu juga untuk menampung air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu nanti akan kita Bapak jelaskan juga. Namun sebelum masuk ke pembahasan, kira-kira bagaimana melihat kondisi pelayanan air bersih di Kecamatan Kelapa? Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Agus dan Pak Camat, dan juga saya ada dari Kepala Cabang Talang Kelapa. Terima kasih kami telah diundang di podcast di Kecamatan Talang Kelapa ini. Mungkin kehadiran kami di sini bisa memberikan pencerahan sedikit terkait pelayanan yang ada di wilayah Talang Kelapa khususnya. Karena Talang Kelapa ini cukup besar Pak Camat. Siap. Ya. Karena yang tidak bisa kami perkira dan prediksi, ternyata terbagi dua wilayah yang memang kekuatannya cukup besar. Katakanlah di sana ada Kenten Laut dan di sini wilayah daerah Sukomo dan sekitarnya. Nah, untuk wilayah pelayanan ini, Talang Kelapa ini sudah terbangun, sudah lama, memiliki 2 WTP dia. Kalau di Kenten Laut itu WTP-nya itu bersumber dari Merah Mata sumbernya. Kapasitas yang dibangun di situ itu 60 liter per detik. 60 liter per detik ini untuk pelayanan 2 wilayah, khusus di wilayah di Kenten Laut ini ada Merah Mata dan ada juga khususnya di Kenten Laut. Nah, karena ini bersumber dari Merah Mata dan bahkan WTP-nya pun juga di Merah Mata. Kenten Laut itu hanya memiliki booster. Booster itu fungsinya untuk bak penampung untuk transfer. Yang airnya sudah menjadi air mutu, air bersih, bukan air kotor lagi. Tetapi kalau di Merah Mata itu dia jadi air kotor, diproses menjadi air bersih. Jadi untuk Merah Mata ini sendiri mereka ada pelayanan. Jadi 60 liter per detik ini terbagi lagi menjadi 20 liter untuk di Merah Mata, 40 liter untuk di Kenten Laut. Nah, kalau untuk di Merah Mata pelayanannya tidak ada terganggu sama sekali. Yang jadi waktu penurunan pendistribusian hanya di Kenten Laut. Kalau bicara kita di Talang Kelapa khusus di Kenten Laut dulu. Nah, karena di Kenten Laut ini menerima transfer dari Merah Mata yang jaraknya mungkin sudah mencapai 13 kilo dan kontur konstruksi tanahnya itu memang labil, bahkan yang lebih hebat lagi pipa transmisi kami itu masuk ke dalam sungai. Ada 2 sungai yang kita lalui. Melewati sungai. Bahkan di bawah di dasar sungai. Nah, jadi memang kontur dan konstruksi tanah di sini memang agak cukup menurut kami sangat labil. Makanya pelayanan yang ada di Merah Mata ini kan tergantung dari pelayanan pendistribusian dari Merah Mata. Nah, tadinya yang sisa 60 liter per detik itu 20 liter dibagi ke Merah Mata, 40 liter untuk ke Kenten Laut. Dikarenakan jaringan kita ini cukup panjang 13 kilo dan kita tingkat kebocorannya tinggi di pipa transmisi ini. Jadi air yang masuk ke Merah Mata itu setelah kita uji, kita minta bantuan kemarin dari Tirta Musi untuk melakukan analisa terkait masalah kubikasi air dan debit itu yang masuk hanya 27 liter, 25 sampai 27. Nah, sedangkan pelanggan yang ada di Kenten Laut ini sendiri sudah mendekati 5.900. Menurut perhitungan WTP kapasitasnya terpasang itu kalau 60 liter per detik 60 liter per detik itu terpasang itu sejauhnya dominan yang stabilnya itu untuk 4.000 pelanggan. Sudah lebih 1.000 lebih ya. Itu untuk Kenten Laut. Belum ditambah Merah Mata. Ya kan? Merah Mata itu memiliki 1.200 pelanggan. Jadi sudah 6.000 lebih. Nah, jadi ada tingkat over kapasitas yang sudah 2.000 lebih. Belum ditambah tingkat kebocoran. Tingkat kebocoran di pelanggan ini jadi berkurang lagi dari lebih bertambah lagi. Jadi kalaupun misalkan pelanggan kita di Kenten Laut itu 5.900, kalau tingkat kebocorannya 50% dari 5.700 itu sudah sekitar 2.000 hampir 2.700 ditambah 5.700 sudah berapa? Nah, sedangkan air yang harus masuk di situ bukan 27 liter seharusnya. Sini berapa? Dia harus masuk paling tidak dia 60 liter per detik yang masuk di WTP Kenten Laut langsung. Iya, di poster itu ya. 60 liter tuh hitungan memang benar-benar 60 liter, bukan posisinya
asetnya 60 liter, ternyata hasilnya cuma 40 liter. Nah, yang sekarang yang terjadi perhitungan aset itu 60 liter per detik dibagi dua wilayah, 40 untuk internal. Ternyata yang kita hitung melalui analisa perhitungan yang menurut menggunakan teknologi itu hanya 27 liter. Kalau itu 27 liter untuk katakanlah tingkat kebocorannya tidak ada di ketentuan laut itu. Nah, katakanlah 0, 50.700 itu terhadap 27 liter itu sama sekali nggak mungkin. Makanya terbagilah zona-zona di ketentuan laut itu. Ada 28 zona, 28 zona. 28 zona 28 yang zona. hidupnya secara bergiliran. Bergantian. Karena pompa yang kita gunakan untuk melayani ini, karena pompanya tetap pompa 60 liter per detik, bahkan pompa 50 liter per detik. 50 liter per detik dengan air yang masuk hanya 27 liter per detik, dia pasti mengalami defisit kan pelayanan. Nah, sedangkan kita ini harus continue tiap hari. Makanya untuk awal pemerintah ini sudah melakukan langkah yang bagus. Pemerintah daerah kemarin sudah untuk melakukan optimalisasi terhadap jaringan yang dari Merah Mata sampai dengan. Nah, kita berharap ini ke depan untuk ketentuan laut ini mungkin dengan jaringan yang sudah selesai dibangun ini bisa menambah kapasitas yang tadinya 27 liter karena banyak kebocoran di jalan tadi sepanjang 13 kilo. Mungkin nanti dengan terbangunnya ini walaupun tidak panjang ini mungkin bisa menambah debit air yang masuk dari Merah Mata ke ketentuan laut. Kalau debitnya sudah banyak masuk, otomatis distribusinya bisa sedikit agak normal. Nah, kita berharap di situ. Nah, jadi banyak yang kebocoran itu kira-kira apa penyebab? Kebocoran ini ada dua. Pertama, kebocoran ini di pipa transmisi, pipa distribusi, dan sambungan rumah. Sambungan rumah ini meteran rusak dan tidak bermeter. Dan ada lagi yang lebih parah yang dilakukan illegal koneksi. Betul. Nah, illegal koneksi ini ada dua lagi terbagi. Illegal koneksi terkait masalah pemasangan baru pelanggan yang tidak terdaftar. Kedua, memang pelanggan ini sudah diputus dan dilakukan pembukaan secara mandiri oleh pelanggan itu sendiri. Maka di situ banyak kebocoran. Jadi memang diidentifikasi itu memang berwujud dari pipa transmisi, pipa distribusi, sambungan rumah. Sambungan rumah itu banyak lagi lapisannya karena ada juga terkait masalah tadi yang katakan meter rusak, meterannya tidak ada, seperti itu. Nah, ini kan tadi kalau Pak Direktur nyampaikan ini kan 28 zona secara bergantian. Nah, ini kalau secara ini sekarang ini berapa hari Pak? Kalau menurut dari informasi dari masyarakat ini kan 9 sampai 10 hari sekali. Jadi kan kalau 9 sampai 10 hari artinya dalam 1 bulan hanya 3 kali hidupkan itu kan. Ya, apakah betul demikian Pak? Karena 28 zona ini tadi. Karena kan 1 hari 1 malam kan 24 jam. Iya. Nah, kalau 1 jam kan berarti masih minus 4 jam kan. Jadi dikarenakan kenapa dia mundur? Pertama, belum optimalnya terkait masa jaringan pipa transmisi tadi. Nah, karena kita bisa belum memberikan kekuatan distribusi tekanan yang cukup maksimal dari Merah Mata ke ketentuan laut. Yang kedua, terkait masalah air ini kan kalau dari Merah Mata itu tidak ada masalah pengiriman ke ketentuan laut, dia tetap selagi tidak ada putusnya aliran listrik. Dia terus berputar pelayanan itu dari pagi terus itu. Ya, cuma sekarang air kita kan tekor Pak, pengiriman ini. Jadi pengiriman ini tekor, katakanlah tadinya yang air masuk dari Merah Mata itu hanya 27 liter, 25 liter sampai 27 liter. Yang kita kirim kan pakai pompa kan pompa 50 Pak. Jadi di situ sudah ada losis 25 liter per detik. Bisa kita menyamakan. Pompa yang kita gunakan nanti pompa 25 liter per detik sama dengan banyu yang masuk. Banyu yang masuk sama yang banyu yang keluar kita samakan. Cuma terhadap pelanggan. Nah, pelanggan ini kadang katakanlah
tidak bisa mengalir, kurang deras lah segala macam. Makanya itulah dibuat zona-zona itu seperti itu. Jam-jamnya. Jam-jam itu karena ada berapa jam. Kalau dia ini pendistribusian, bahkan air takor itu pengisian bak dari Merah Mata ke Kenten Laut itu dari jam 8 malam itu sampai jam 4 subuh, jam 5 subuh. Jadi memang pelayanan kami di Kenten Laut itu tidak 24 jam pendistribusian. Jadi pendistribusi kami itu yang sekarang kita lakukan karena kondisi airnya debitnya masih berkurang itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam, hanya 14 jam. Ada kelonggaran waktu sekitar 10 jam ya. 10 jam itu untuk kita mengisi bak penampung dari Merah Mata ke Kenten Laut nanti. Dan nanti kita berharap ini ke depan menjadi PR kami juga sekarang ini. Memang ini akan kita sama-sama deteksi dulu, kita gali sama-sama apa yang harus kita lakukan secara sama, karena kita harus ada beberapa yang harus kita selesaikan secara teknis terlebih dahulu. Perbaikan-perbaikan yang ada di pipa transmisi seperti itu. Berarti tadi kan 28 zona untuk daerah Kenten. Dari jam yang terbatas itu tadi, berarti misalkan satu zona itu berapa jam itu? Zona ini sekitar ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Satu zona itu hidupnya sampai Berarti cukup lama ya. Sampai ke zona 28, sampai ke zona satu lagi Balik berapa lagi. hari? Itu jadi kalau perhitungan kita, kalau air normal, jadi debit yang dikirimkan dari Merah Mata ke Kenten Laut itu 5 bar. Sekarang ini kan ada penurunan debit ini, jadi makanya penurunan. Kalau dia ada penurunan 5 bar, itu dikirim dari Merah Mata ke Kenten Laut, itu normalnya sekitar 5 hari, 6 hari. Oh, baru Satu zona lagi yang di zona satu tadi ya. Karena kita kan masih ada overkapasitas di situ, ya kan? Tetapi kita berharap dengan selesainya nanti pipa jaringan transmisi ini yang kita kirim nanti itu bukan lagi 5 bar, mungkin kita kirim 6 bar atau 7 bar. Nah, kalau 6 bar itu ngisi bak penampung itu nggak 10 jam, Pak. Paling kita kanlah ada 4 jam cuma penuh. Nah, sisa 6 jamnya itu kita kirim ke pelanggan seperti itu. Jadi untuk debit tadi Pak, pengaruh ke air sungai atau memang pengaruh dari pipa Kalau transmisi? untuk sementara ini memang berpengaruh di pipa transmisi. Bukan karena misalnya kemarau mungkin debitnya Bukan. Kalau lebih untuk sekarang sedikit. ini memang di pipa transmisi kita sekarang ini. Di pipa transmisi antara Merah Mata ke Kenten Laut. Karena kan cukup panjang dan juga sudah ada beberapa spot-spot yang memang sudah diperbaiki, yang sudah diganti jamur-jamur scroll dulu. Nah, ini mungkin dia akan ganti ke depan akan lebih bagus lagi seperti itu. Karena memang dengan kondisi keadaan yang sekarang untuk pembiayaan yang kita mungkin nantinya untuk melakukan ekspansi ke depan, ya kan, otomatis kan memerlukan biaya yang cukup besar. Tetapi langkah awal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kami Perumda ini sudah untuk melakukan optimalisasi untuk sementara di awal ini. Nanti ke depan sudah kita rencanakan akan kita lakukan prospek yang lebih jangka menengah dan jangka panjang. Nah itu ya itu mungkin ini Jagus, itu kan di Kenten Laut. Ini kan kita kan ada selain di Kenten Laut ada juga di Tanamas di belakang RSUD Sukajadi. Dan saya selaku salah satu pelanggannya Pak Jagus ya. Jadi juga termasuk ini juga ada zona-zona ya. Tidak tahu kami ini zona terakhir apa zona 9. Ya zona 9. Nah, dari pengamatan saya ini kan mungkin sekitar 3 hari ya, 3 hari 4 hari hidup sekali kan seperti itu kan. Nah mungkin apakah sama situasinya Pak Direktur dan juga Pak Dedi yang tentu yang spesialis di di Sukajadi beliau Pak Dedi ya. Nah apakah sama juga dengan di Kenten Laut atau berbeda yang untuk di Sukajadi, Tanamas dan sekitarnya kira-kira seperti itu? Nanti saya menyampaikan, nanti Pak Dedi bisa menambahkan sedikit. Jadi untuk wilayah di sini, daerah Palang Kelapa, di daerah katakanlah Sukomoro ini, karena saya sudah bilang di sini untuk melakukan percepatan
ini agak lebih gampang dari Kenten Laut. Dari Kenten ya. Karena kenapa? Di sini kita memang bersumbernya lebih jauh dari katakanlah Merah Merah Mata. Mata ke Ini Kenten. sampai 20 kilo kurang lebih ya dari Semuntul lah ya. Air baku kita Semuntul. Tetapi kita kan membayar air kotor di situ. Pengolahannya di sini. Bukan bos terbuka ya. Bukan. Iya, bukan penampungan ya. Dan di sini air kotor masuk di sini diolah, dan di sini sudah kita tes memang katakanlah debitnya tidak begitu banyak hilangnya seperti yang di Kenten Laut. Nah, tetapi di sini sudah kita bisa lakukan untuk percepatan kita untuk nantinya ke depan untuk melakukan perbaikan WTP yang sekarang ada di kantor kita di samping itu di belakang rumah sakit itu kapasitas 50 liter. Kalau sekarang ini untuk yang di sini kan ada dua nih, yang Kenten Laut tadi 60, di sini 50 Pak. 50 liter per detik di sini dibangun WTP. Pelanggan kita di sini sudah oper juga. Ya, di sini oper kita sudah 4.300 lah. Ya kan kalau 5.000 itu kalau 5 kali 8 3.000. Iya. Normalnya Normal. Ya kan? Nah, jadi di sini sudah over kapasitas juga dan terbagi di sini 19 zona. 19 zona. Nah, yang menyebabkan kita ini kebanyakan mundurnya juga di zona-zona ini walaupun di Kenten Laut dan di sini juga. Ini kan tingkat kebocoran. Nah, tingkat kebocoran ini yang ada di lapangan. Jadi kita juga sudah sekarang sudah melakukan step by step terkait perbaikan pipa jaringan dan juga termasuk pipa distribusi, terkait juga aksesoris valve dan juga terkait di semua rumah. Kita sudah mengidentifikasi sekarang berapa kebutuhan water meter yang harus diganti, yang sudah kita lakukan beberapa bulan ini, ya kan, wilayah Kenten Laut dan sekitarnya, daerah Telkapa dan sekitarnya. Cuma setelah kami lihat dominan memang ini kebanyakan rusak di sambungan rumah yang tidak menggunakan water meter. Nah, makanya kita nanti sudah melakukan kajian ini, nanti kita berupaya mencoba untuk melakukan tindakan untuk pergantian water meter ke depan. Nah, kalau di sini nantinya kalau WTP ini yang tadi 50 liter ini sudah bisa kita perbaiki, kita lakukan optimalisasi. Jadi yang WTP yang lama tetap 50 liter, kita melakukan perbaikan 50 liter, itu kan ada 100 liter per detik. Katakanlah tidak begitu maksimal karena dia aset sudah lama. Mungkin bisa berjalan katakanlah 70 liter aja ya. 35 yang WTP 1, 35 liter yang WTP yang kedua. Ini sudah bisa mengcover untuk seluruh wilayah yang ada di sini. Bahkan mungkin kita bisa melakukan perluasan jaringan dan untuk melakukan cakupan-cakupan baru. Dan mungkin juga tidak ada lagi yang katakan 3 hari, mungkin bisa hidupnya tiap hari walaupun tidak 24 jam setelah kita melakukan perbaikan di water meter nantinya. Karena ada beberapa pipa jaringan yang memang tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di sekitar. Contohnya misalnya di daerah daerah Sri Gading ya. Sri Gading itu pelanggannya cukup besar di situ ribuan. Ternyata pipa transmisi yang masuk di dalam itu hanya pipa 4 in. Hanya 6 in, sisanya itu 4 in dan dibagi untuk pipa distribusinya 2 in. Kalau dalam jumlah pelanggan yang sebegitu besar, itu pipanya itu sudah tidak masuk dalam hitungan, Pak. Itu kita paling tidak menggunakan pipa 8 in, pipa 6 in, dan pipa 4 in. Nah, ini memang membutuhkan investasi yang agak lebih. Tetapi kita jangan dulu bicara masalah ke hilirnya dulu, hulunya dulu. Dan kita bicaranya jangan kita menyiapkan air bakunya dulu. Air baku sudah selesai, sudah kita siapkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kualitas, kuantitasnya sudah terpenuhi, baru kita untuk melaksanakan kejaringan. Nah, insya Allah yang apa yang sudah kami susun untuk di wilayah sini ke depan mungkin akan lebih cepat untuk percepatannya, karena di sini juga kan kita TSM sudah melakukan MOU daerah, mungkin kita juga nanti akan bersama dengan TSM juga, kita lihat ke depan seperti apa, dan juga sama seperti di Kenten Laut juga itu peluangnya cukup besar untuk jangka kedepannya, ya kita sudah bicaranya sudah ke investasi. Seharusnya kan Pak, jadi mungkin ada yang menambahkan Pak Dedi terkait Enggak, cuma sedikit menambahkan itu ya. Benar kata Pak Dirut tadi ya.
Di sini tuh banyu masuk dengan banyu keluar kan nggak beda. Masuknya aja cuma berapa 35, nggak sampai 50. Sedangkan yang keluar 50. Jadi kita ada waktu untuk mengisi bak. Nah, itu kan makanya agak lambat tadi kan. Setelah kita ngirim, tekor, minimal kita harus berjam-jam 3 jam. Nunggu pengisian lagi. Iya. Itu yang mengakibatkan. Insya Allah kalau kata Pak Dirut tadi ditambah lagi itu pengolahannya 50 per detik, ya mungkin bisa hidup setiap hari, mungkin insya Allah bisa. Mudah-mudahan aja Pak. Mudah-mudahan ya. Tapi Pak Direktur dan Pak Dedi juga ini kan di 2 unit ini kan tadi di Kenten pelanggannya ini hampir 6.000, 5.900, begitu juga di di kalau ini apa yang punya unit Sukajadi atau unit Talang Kelapa. Unit Talang Kelapa. Oh ya, sini Talang Kelapa. Kalau Tulisannya Kenten Laut. Nah, yang unit Talang Kelapa ini maksud saya juga ya normalnya kan sekitar 3.000, sementara ini sudah 4.000 lebih kan. Nah, ini kalau misalnya ada warga mau masang baru, apakah masih diterima seperti itu? Itu masalahnya Pak. Kita sekarang kan untuk memaksimalkan WTP yang baru ini secepat mungkin kita untukkan karena penambahan penduduk khususnya di Talang Kelapa dan Kenten Laut ini kan cukup besar Pak. Jadi juga kita bukan hanya memikirkan existing yang ada sekarang, tapi kita juga kan memikirkan untuk ke depan karena terus terang begitu bertambahnya banyak pelayanan kami, pelanggan kami, ya begitu juga akan bertambahnya penerimaan kami untuk melakukan biaya operasional kami nanti ke depan. Seperti itu. Karena tidak bisa ditutup kemungkinan bahwa pelanggan-pelanggan yang ada khususnya di Kecamatan Tankapa ini memang sangat besar penduduknya. Ya mungkin ini Pak, kalau sudah pasti kan masyarakat yang sudah berlangganan, tetapi air yang tadi ada jam-jam tertentu, terlebih lagi ada yang 6 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Nah, dalam arti kata masyarakat itu bertanya bagaimana mekanisme untuk mengatasi keluhan itu. Jadi yang 6 hari mungkin bisa jadi 3 hari sekali, yang 3 hari sekali bisa jadi ya tiap hari, walaupun cuman jamnya mungkin 2 jam atau 4 jam. Makanya kita nih sekarang ini untuk mengejar optimalisasi, namanya optimalisasi. Jadi yang ada sekarang, existing yang ada sekarang, kita optimalkan dulu. Contoh misalkan, kalaupun sepertinya yang di Talang Kelapa ini ada losis 15 liter per detik, ini kita akan dicek di pompa air baku. Nanti kalaupun memang ini kita bisa melakukan modifikasi di pompa air baku. Jadi kapasitasnya bisa bertambah. Dan mungkin pergantian pompa, dan juga nantinya kalaupun tidak memerlukan biaya yang cukup besar, mungkin kita untuk upgrading, namanya upgrading, WTP itu di-upgrading. Jadi kapasitas 50 liter per detik itu bisa di-upgrade menjadi 60. Nah, 60 liter per detik itu bisa katakanlah maksimalnya untuk pelanggan di 4.800 sampai 6.000 katakanlah. Itu kan hidupnya kontinu tiap hari 24 jam kalau pelanggan tanpa nol ini tinggal kebocoran. Nanti kita lihat juga kalaupun memang itu kita cuman tidak bisa untuk ini, kita hanya pengembangan existing. Tapi kita berharap ke depan dengan WTP yang bisa kita perbaiki optimal juga, dengan WTP yang lama bisa optimal, mungkin di sini bisa berjalan untuk tiap hari. Karena nanti akan berbagi dua, khususnya di Talang Kelapa ini, Talang Sukamoro ini kan WTP yang satunya sudah maksimal, sudah normal, ada optimalisasi nanti optimalisasi yang WTP satunya, itu nanti 2 WTP ini bisa berjalan. Jadi WTP yang sebelah sini dia untuk yang sebelah sana kanan, yang WTP sebelah kiri. Jadi dia bisa disolusi untuk tiap hari. Untuk kondisi ini, kalau untuk di Kenten Laut jalan, kita akan mengoptimalkan pelayanan yang dari Merah Mata ke Kenten Laut di pipa jaringan dulu. Nah, itu untuk sementara optimal. Cuman kami sudah kemarin mengidentifikasi bahwa penyelesaian masalah ini memang harus ada air yang berkecukupan. Nah, air berkecukupan ini dengan pertama aspeknya memang kita melakukan optimal yang ada sekarang. Kedua memang kita harus ada peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas ini kan mungkin bersumbernya banyak Pak. Mungkin bersumber dari pemerintah daerah, ya kan? Mungkin bersumber dari kami sendiri, ya kan? Misalkan untuk pembangunan atau nanti dari pemerintah pusat dan mungkin dari pihak luar asing. Nah, untuk jangka yang dekat sudah kami pikirkan, kami sudah berbicara dengan pemerintah daerah, ada langkah-langkah konkret untuk
mengidentifikasi di Kenten Laut ini, Iya. kita memang harus lakukan peningkatan kapasitas, ya kan, dengan pembiayaan yang sudah kami sampaikan. Nanti kita kaji dulu seperti apa, nanti kami sampaikan lagi pemerintah daerah. Keduanya yang sudah memastikan bahwa pemerintah daerah dan kami Perumda Tirta Betua ini sudah melakukan MOU dengan investor, ya kan. Nah, sasaran utama ini dari pemerintah daerah, Pak Bupati juga menginginkan untuk cepat terselesaikannya di daerah Telangkapa ini. Kan makanya kami juga mereka sedang kajian sekarang FS. Masih dalam kajian. FS karena kan ada waktu FS itu. Nah, mungkin ada peningkatan yang menurut kami lebih besar karena rencananya tadi mungkin kapasitas yang mau dibangun di sini mungkin 100 atau 200 liter per detik. Ternyata dari mereka ada tanggapan bahwa apakah kita bangun 400 liter per detik, Pak, untuk di Kenten Laut. Nah, karena di situ mungkin sebagai jantungnya khususnya di Kenten Laut itu dia nanti akan tersebar untuk di wilayah Kenten Laut khususnya dan juga untuk cakupan-cakupan baru seperti irigasi, terus wilayah-wilayah industri, daerah Tangkrama, ya kan, dan cakupan-cakupan baru. Jadi kalaupun nanti itu sudah terbangun, WTP yang di Merah Mata itu dia tidak lagi untuk melakukan pelayanan ke Kenten Laut. Jadi dia akan melayani khusus untuk di Merah Mata. Nah, karena di Merah Mata juga, karena Merah Mata juga pelayanan kita di sana juga untuk pelanggan dan rumah juga sudah banyak yang sudah untuk melakukan pemasangan menunggu. Karena kami belum melakukan karena masih untuk melayani di Kenten Laut untuk saat ini. Sekali lagi kasih Sambil minum Pak. Boleh sambil minum Pak. Tadi penjelasan dari Direktur PDAM kita Betua, artinya mungkin sedang menjalin kerjasama dengan investor ya. Yang itu dalam tahap kajian. Mungkin masyarakat menunggu kira-kira terwujud bisa nggak tahun ini kayak itu. Supaya kalau setelah di MOU ini sebenarnya sudah menjadi ikatan terwujud. Bahkan kita sudah melakukan kegiatan kan kita harus melakukan perencanaan awal dulu. Iya. Apalagi ini kan sepertinya pembangunan ini kan bukan pembangunan kecil. Iya. Dan proyeksinya kan bukan setahun 2 tahun ke depan, bahkan sampai puluhan tahun. Bahkan mungkin kita tidak lagi di sini, ini masih tetap berjalan. Betul. Nah, jadi perencanaan ini sudah ada schedule-nya, ada timeline-nya sudah dibuat. Kami sudah berkomitmen kepada pemerintah daerah, Pak Sekda sebagai dewas kami, ya kan, dan kami juga Perumda dan juga terhadap dari pihak investor nanti kita sudah menyusun timeline, langkah-langkah waktu, karena ini juga kita minta gerak cepat dari permintaan Pak Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan sekarang sudah kita tindaklanjuti, kita sudah berjalan. Nah, berjalan ini dari FS ini kan ada waktu nih. Kita tidak bisa FS hanya 1 bulan, nanti hasilnya tidak maksimal. Kan seperti itu. Nah, jadi keinginan mereka juga ada timeline. Jadi kita sambil menunggu ini dan kita juga tidak berdiam diri, kita juga selalu melakukan perbaikan, melakukan optimalisasi dan juga pemerintah daerah juga tidak juga berdiam diri dan menunggu di investor saja. Mereka tetap melakukan, pemerintah daerah memberikan katakanlah pembangunan, terus juga melakukan pemeliharaan terhadap aset-aset yang ada di Perumda melalui anggaran dana APBD. Nah itu pemirsa, jadi sudah dijelaskan tadi panjang lebar oleh Bapak Direktur PDAM Tirta dan juga Bapak Deddy Afandi bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin terus meningkatkan kualitasnya demi kenyamanan daripada pengguna. Mungkin pada saat ini mungkin kemampuannya hanya sebatas itu sudah maksimal, artinya dalam waktu dekat apalagi masih dalam kajian investor mudah-mudahan kedepannya program panjang dan juga memang biaya tidak dikit ya Pak jadi mungkin yang 3 hari sekali 6 hari sekali nyiap ke bak penampungan kamu yang galak mandi di penampungan itu pemirsa mungkin Pak Camat ada jadi kalau kita dengar Cik Agus tadi dari Pak Direktur tadi bahwasanya untuk yang keadaan sekarang ini kan
sudah ada upaya-upaya, Iya. upaya-upaya baik untuk yang saat ini perbaikan jaringan, memaksimalkan penyaluran air, Pak ya, sudah diupayakan. Ya termasuk juga tadi Pak Bupati sudah melaksanakan MOU dengan PT Jimbaran. Iya, MOU ya dengan investor ya yang beberapa waktu yang lalu Pak Dr. Haji Asqalani SHMH sudah melakukan langkah besar sebenarnya itu. Langkah besar untuk merevitalisasi ya seluruh PDAM yang ada di Kabupaten Banyuasin dan terkhususnya di Kecamatan Talang Kelapa, terkhusus untuk di Kenten Laut ya, karena ini kan masyarakat menunggu ya, sebenarnya masyarakat pengennya jawabannya tuh ketika kita jawabannya tuh airnya ngucur Pak setiap hari, jawabannya seperti itu kan. Ya, sebenarnya bukan penjelasan tetapi karena ini memang prosesnya panjang, maka kita perlu juga menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Bupati Banyuasin Pak Dr. Haji Asqalani SHMH dan juga jajarannya beserta Bu Wakil Bupati, Bu Insinyur Renta Indian dan Pak Sekda serta jajaran termasuk juga Pak Direktur dan jajaran PDAM sudah berupaya sebenarnya semaksimal mungkin, baik yang untuk jangka pendek sekarang ini perbaikan jaringan yang memang sudah tua Pak ya, dan kapasitasnya kecil ya sudah dilakukan, dan juga untuk jangka panjang ini kan ini tadi sudah survei pengennya masyarakatnya kalau ngomong kan iyo tanda tangan tuh kapan airnya ngalir ini Pak. Nah, itu kan pengennya tuh kalau hari ini tanda tangan besok ngalir. Nah kira-kira berapa lama Pak bisa revitalisasi ini tadi bisa dinikmati layanannya oleh masyarakat di Kecamatan Talang Kelapa ini khususnya Pak. Makanya seperti langkah awal di kata Pak Camat tadi, pemerintah daerah ini memang benar sudah melakukan gerak cepat ya. Karena Pak Bupati juga katakanlah baru 100 hari kerja sudah memprogramkan kemarin, meminta kami juga untuk lakukan langkah-langkah percepatan air bersih ini. Nah, cuma kan kemarin memang kondisinya bahwa Bapak juga kan masuknya sudah anggaran sudah direalisasikan. Tetapi di langkah dan ternyata di 2025 pemerintah daerah, Pak Bupati sudah mengambil langkah awal, bahkan sudah melakukan untuk optimalisasi di Kenten Laut. Ya kan? Dengan anggaran untuk melakukan optimalisasi di Kenten, dan ini berjalan. Sekarang berjalan. Sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan, ya kan? Dan ada juga di wilayah lain. Nah, jadi langkah-langkah awalnya sudah dibangun oleh Pak Bupati, ya kan? Dalam untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Perumda Tirta Betuah, khususnya wilayah, karena Perumda Tirta Betuah ini tidak semuanya gambarannya mengalirnya 3 hari, tidak. Hanya ada beberapa daerah saja. Memang beberapa daerah ini memang katakanlah yang tingkat pertumbuhan penduduknya yang sangat tinggi dan cepat. Mungkin kemarin itu pembangunan hanya 60 liter per detik, yang 50 liter per detik, mengcovernya mungkin bukan tidak mengcover, jadi mungkin agak kaget melihat pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sekali untuk melayani air bersih. Apalagi wilayah ini wilayah yang memang katakanlah wilayah perbatasan, terus antara kota Palembang dan Banyuasin. Nah itu juga Pak Direktur yang sering dibandingkan masyarakat itu kalau di Palembang katanya airnya ngalir terus, sementara di Banyuasin. Nah, ini sebenarnya ini juga yang menjadi gejolak yang ada di masyarakat itu, bahwa perbandingan inilah ya. Jadi antara depan rumah dan belakang rumah beda pelayanan. Ini Tirta Musi, dan kami juga dari Perumda Tirta Betuah dan Tirta Musi juga tidak sama-sama menutup diri. Kita sudah melakukan berapa kali konsolidasi pertemuan dari tahun kemarin, ya kan, dan terus bertahap berjalan bahwa seperti apa untuk wilayah perbatasan ini. Ya kan, untuk wilayah Kenten Laut, ya kan, Kenten Laut ini kan dari ada perbatasan di merah mata perbatasan, bahkan kita juga nantinya untuk menjalin ini ada kerjasama nanti. Kami berharap dengan Tirta Musi seperti itu juga. Bahkan sudah berapa kali pertemuan dan mungkin berujungnya ke MOU dan PKS. Tinggal menunggu itu, dan karena memang kemarin ada pergantian direksi yang baru, Tirta Musi ini memang kemarin agak sempat terhenti. Ternyata yang baru ini kami sudah
koordinasi dengan direktur yang baru di Tirta Mengisi, dan sudah tinggal melakukan pertemuan lagi menyampaikan Pak Direktur Utama kemarin untuk kita sama-sama membuat tim untuk wilayah perbatasan ini. Jadi seperti apa pelayanannya? Apakah nanti untuk ini kita membelikan air curah seperti apa untuk wilayah perbatasan apa seperti apa? Jadi memang saya berharap kepada masyarakat yang khususnya di wilayah perbatasan, katakanlah Talang Kelapa, Kenten Laut, Jakabareng dan sebagainya, kami tetap berusaha berupaya, ya kan? Dan kami tidak akan menutup diri dengan pihak-pihak manapun, katakan yang ingin sama-sama melakukan perubahan terhadap pelayanan air bersih yang di perbatasan, itu TSM, Tirta Musi dan kita, walaupun nanti ada investor yang akan nantinya masuk juga ke kita. Jadi kita bersama-sama karena wilayah perbatasan ini cukup besar. Kalau tidak ada kerjasama antara kami, Perumda Tirta Betua dengan Perumda dengan Perseroda yang lain, mungkin agak lamban kita melakukan percepatan mungkin ini Pak pemirsa di rumah sebagai ini atau mendengar komitmen dari PDAM Tirta Betua sendiri masalah daripada pelayanan ini ke depan, artinya peningkatan dari segi debit air dan lain sebagainya. Seperti yang saya bilang tadi, yang 6 hari bisa jadi 3 hari sekali. Jadi kami pasti berkomitmen. Kalau kami tidak berpikir hanya mengurangkan hari, Pak. Jadi memang kita itu ada sekarang ini kan ada 4K, kualitas, kuantitas, kontinuitas dengan keberlanjutan. Itu kan menjadi dasar kami sebagai Perumda. Nah inilah yang harus kami penuhi. Jadi yang mana yang PR menurut kami yang belum kami penuhi, ini menjadi PR berat bagi kami. Nah, jadi sebagaimana kami berupaya semaksimal mungkin terhadap internal kami sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan itu, dan saya juga sebagai direksi juga untuk melakukan secara berkala dengan melakukan orientasi luar untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap jadwal waktu ini. Untuk sementara ini memang kita akan melakukan inovasi terkait waktu yang panjang tadi. Akan kita melakukan perubahan waktu yang pendek. Nanti kami akan menganalisa terkait masalah teknis yang ada di lapangan, dan ini sudah kita lakukan. Ya kan, ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki bersama. Mungkin ini untuk khususnya di Kenten Laut mungkin bisa cepat teratasi. Ini insya Allah cepat teratasi, dan mungkin untuk di wilayah di sini ini kita sudah melakukan kemarin meminta konsultan untuk datang melihat mengkaji apa-apa saja yang dibutuhkan untuk kebutuhan terkait percepatan perubahan jadwal di sini, khususnya memasukkan air baku yang tadinya hanya 35 harus menjadi 50. Bisa kita untuk melakukan upgrading di WTP seperti itu. Dan ini juga bukan hanya di Talang Kelapa sini saja, di Kenten Laut kemarin sudah berapa kita lakukan kajian, termasuk air baku pun sudah kita ambil sampel, ya kan, dan sudah kita lakukan uji lab. Berapa tempat khusus di air baku di Kenten Laut itu sudah kita ambil sampel. Nantinya di mana titik itu yang katakanlah yang memang layak untuk kita ambil air bakunya dan bisa nantinya dikonsumsi untuk masyarakat di Kenten Laut. Terima kasih. Mungkin ini sedikit closing atau juga kesimpulan bisa disampaikan kepada pemirsa, singkat saja. Kepada pelanggan Perumda Tirta Betua yang kami cintai, saya Direktur Perumda Tirta Betua beserta seluruh jajaran, kami pertama mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang sampai saat ini masih menjadi pelanggan kami, telah memberikan kepercayaan ke kami bahwa kami masih mampu untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Adapun perubahan-perubahan jadwal sekarang ini mungkin menurut Bapak Ibu tidak nyaman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cuman berikanlah ke kami keyakinan bahwa kami akan melakukan perubahan, akan melakukan peningkatan pelayanan kami ke depan agar lebih baik lagi. Mohon doa dan kesabaran dari Bapak Ibu sekalian. Itu saja. Pak Dedi Afandi juga menambahkan kesimpulan singkat saja Pak pada pemirsa podcast kita. Kalau ada yang mau ditambahkan, Mau ditambahkan. Cukup Pak ya. Sudah. Silakan Pak. Iya, Sebagai penutup Pak. Ya, yang jelas kami terima kasih Pak Direktur dan Pak Dedi
dan juga kepada pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Dan perlu kami sampaikan artinya dari pembicaraan kita pada saat ini bahwasanya pemerintah Kabupaten Banyuasin dan juga Perumda Tirta Betuah tidak hanya berdiam diri, berupaya ketika memang ini belum nyaman, belum terpenuhi kebutuhan air daripada Bapak Ibu pemirsa sekalian, pelanggan terutama. Tadi dari komitmen dari Pak Direktur sudah menyampaikan untuk perbaikan ke depan, untuk memaksimalkan pelayanan dan juga untuk pelayanan air bersih ini tadi. Dan juga bahwasanya pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah melakukan langkah besar MOU dengan investor, ya namun demikian tentu dengan MOU ini tidak serta-merta langsung secara cepat dapat kita nikmati. Ya sekarang ini sedang dilakukan kajian, ya survei, ya mungkin akan berlangsung sekitar 6 bulanan Pak ya. Ya 6 bulanan, ya artinya akan dimulai di tahun depan. Dan juga ketika mulai pengerjaan fisik untuk revitalisasi ini tidak juga bisa 1 bulan 2 bulan, paling tidak 1 tahun minimal mungkin baru bisa dilaksanakan ataupun dirasakan manfaatnya. Jadi ya kami mohon tentunya pengertiannya, saya mewakili dari pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada masyarakat, mohon pengertiannya, mohon doanya bahwasanya pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak berdiam diri dan sudah berupaya semaksimal mungkin. Namun demikian tentu ini makan proses, makan waktu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Mungkin seperti itu, Ciagus. Jadi terima kasih atas informasinya, Pak. Iya, terima kasih Pak Camat juga Bapak. Terima kasih juga sekalian Bapak Direktur Perumda PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin, Bapak Haji Hendra Gunawan SDM, dan juga Bapak Dedi Apandi di podcast Cermat. Mungkin tentunya mudah-mudahan dengan penjelasan yang telah disampaikan, tentunya harapannya podcast ini menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan juga PDAM. Keluhan yang ada tentunya terus akan ditindaklanjuti, dan juga pelayanan air bersih di Kecamatan Talang Kelapa ke depan juga semakin baik tentunya. Terakhir tentunya pergi ke hutan untuk memanah burung gelatik. PDAM terus berbenah demi pelayanan yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya.